Bab 1591 mencoba berkomunikasi. Egi, seperti yang kamu katakan, Ziling dan Surou belum datang ke Pulau Abadi untuk majelis pemberian senjata. Sebaliknya, tujuan mereka bahkan lebih mengerikan. Mereka akan berlatih di Pulau Immortal di bawah bimbingan pribadi dari Weaponry Refinement Immortal. Petik 2. Pada saat ini, Chu Feng tersentak kagum. Ratu-ratunya adalah ratu-ratunya. Tidak peduli seberapa banyak dia berpikir tentang sesuatu, dia masih akan jatuh cinta pada ratu wanita. Sebenarnya, berdasarkan cara orang tua buta itu menangani hal-hal di masa lalu, ini tidak sulit ditebak. Meskipun Ziling dan niat awal yang lain adalah untuk membantu kamu, tetap saja mereka akhirnya mematuhi pengaturan yang dibuat oleh orang tua buta itu setelah datang ke tanah suci bela diri. Petik 2. Praktis setiap hal yang mereka lakukan memiliki tujuan. Adapun hal-hal itu, mereka bukan hal-hal yang mereka pikir lakukan sendiri. Lagi pula, apa yang ingin mereka lakukan adalah berada di sisi kamu. Jika mereka diizinkan untuk melakukan apa yang mereka inginkan, mereka pasti sudah datang untuk menemukan kamu. Bagaimana mereka bisa berkeliaran di semua tempat dan kamu mengikuti jejak mereka untuk menemukan mereka? Petik 2. Alasan kenapa kamu tidak bisa menebak ini sebelumnya bukan karena kamu tidak memikirkannya. Sebaliknya, kamu terlalu khawatir tentang keselamatan mereka sehingga kamu tidak berani memastikan dugaan kamu, Egi menjelaskan. Sungguh, tidak ada yang bisa disembunyikan dari kamu, Chu Feng tersenyum. Saat dia berbicara, dia memproyeksikan kesadarannya ke ruang roh dunianya. Kamu adalah seseorang yang ditonton ratu ini tumbuh dewasa. Jadi, bagaimana mungkin ada sesuatu yang bisa kamu sembunyikan dari aku? Setelah Egi melihat Chu Feng, dia mengangkat wajahnya ke atas dengan bangga. Kamu sudah memperhatikanku tumbuh dewasa? Bagaimana bisa, sekarang aku sudah menjadi laki-laki dan tidak lagi muda, kamu masih memiliki penampilan seorang gadis muda? Tanya Chu Feng dengan senyum berseri-seri. Saat dia berbicara, dia berjalan ke sisi Egi dan dengan berani mengangkat dagu Egi. Ketika dia pertama kali melihat Egi, dia sama cantiknya dengan dia sekarang. Dia memiliki wajah yang sangat muda dan cantik. Namun, dia memberikan pesona yang sangat matang. Praktis semua tuntutan yang bisa dimiliki seorang pria terhadap seorang wanita dapat ditemukan di Ratu Nona. Ratu wanita benar-benar wanita yang sempurna. Namun, seiring berjalannya waktu, Chu Feng tidak lagi muda itu. Alih-alih, dia sekarang menjadi pemuda. Dia telah tumbuh lebih tua. Namun, Egi masih memiliki penampilan seorang gadis muda. Pakaiannya masih sama seperti sebelumnya. Bahkan cara dia berbicara sama persis dengan saat itu. Seolah-olah perjalanan waktu tidak ada untuknya. Itu yang diharapkan. Kekuatan ilahi ratu ini tidak ada bandingannya. Aku bisa menjadi awet muda selamanya. Egi mengangkat wajah kecilnya ke atas dan menjauh dari tangan Chu Feng. Namun, dia tidak menunjukkan antipati terhadap kata-kata dan tindakan Chu Feng. Sebaliknya, dia tersenyum dengan senyum yang sangat menggemaskan. Chu Feng tahu temperamen Egi dengan sangat baik. Meskipun dia adalah seseorang yang memikirkan hal-hal dengan sangat cermat, dan kejam dan tanpa ampun dalam cara dia menangani hal-hal, dia hanya akan menjadi gadis kecil yang nakal di masa normal. Pada saat ini, apa yang dia ungkapkan adalah sisi jahatnya. Pada saat ini, Chu Feng berjalan ke gerbang yang disegel. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, aku tahu kamu juga memiliki kecerdasan. Selama bertahun-tahun, selain melolong, mengaum, dan mengeluarkan niat membunuh yang meluap-luap, kamu tidak pernah sekalipun berbicara dengan aku. Petik 2. Aku tahu bahwa kamu membenciku, dan membenci ibuku, yang menyegelmu dalam diriku, bahkan lebih. Namun, jika kamu mau membantuku, aku pasti tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Aku percaya bahwa kamu juga tahu bahwa aku sudah memiliki formasi pemecah segel roh dunia dan formasi penjili dan roh jahat siap. Mereka ada di sana demi mengendalikanmu dan membuatmu digunakan olehku. Petik 2. Sebenarnya, aku tidak bisa memberitahumu semua ini. Bagaimanapun, kamu, bagaimanapun, adalah roh duniaku. Meskipun kamu tidak pernah menaati aku, atau pernah membantu aku masih tidak ingin mengubah kamu menjadi roh jahat, dan kemudian mengubah kamu menjadi boneka aku, jika aku punya pilihan. Petik 2. Jadi, aku ingin berdiskusi denganmu. Selama kamu bersedia membantu aku tidak dapat menggunakan formasi pemecah segel roh dunia dan formasi penjili dan roh jahat, aku bisa. Au. Sebelum Chu Feng bisa menyelesaikan mengucapkan kata-katanya, geraman dengan amarah yang meluap tiba-tiba terdengar. Setelah itu, ledakan niat membunuh yang tak terbatas mulai menyebar. Chu Feng bisa merasakan betapa menakutkan kekuatan yang melonjak di sisi lain gerbang itu. Jika bukan karena gerbang yang menghalanginya, hanya aura orang yang disegel di dalam gerbang akan mampu merobek tubuh Chu Feng terpisah. Menghancurkan tulangnya dan benar-benar memusnahkan tubuh dan jiwanya. Tepat pada saat ini, Ratu Nona berjalan mendekat dan dengan sungguh-sungguh menasihati Chu Feng. Chu Feng, kamu terlalu banyak berpikir. Dunia roh Asura kita tidak semua dipenuhi oleh orang-orang yang baik hati seperti aku. Petik 2. Dunia roh Asura sama dengan duniamu. Ia memiliki orang-orang yang baik hati dan sangat jahat. Aku juga tahu bahwa dia pasti tahu cara berbicara. Namun, dia menolak untuk berbicara dengan kamu. Semua yang ada dalam pikirannya adalah membunuhmu. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa dia bukan tipe orang yang baik hati. Petik 2. Jadi, mencoba berkomunikasi dengannya hanya membuang-buang waktumu. Tidak perlu bagi kamu untuk melakukannya.
Seperti kata pepatah, jika seseorang tidak bertindak dengan kejam, ia tidak akan bisa berdiri tegak. Kamu tidak harus memiliki niat baik terhadap roh dunia yang ingin membunuh kamu. Kamu harus kejam. Petik 2. Sepertinya apa yang kamu katakan itu benar. Mustahil bagi aku untuk memiliki hubungan yang sama dengannya seperti halnya aku. Kami tidak akan bisa hidup berdampingan dengan damai. Chu Feng menghela nafas tak berdaya. Ketika dia berbicara, dia melihat ke arah gerbang itu lagi. Matanya berkedip-kedip dengan emosi yang rumit. Sebenarnya, Chu Feng tidak ingin melakukan itu. Lagi pula, tidak peduli berapa banyak niat membunuh yang disegel asura dunia roh ini terhadapnya, itu tidak merugikannya sama sekali. Selanjutnya, itu juga semangat dunianya. Hanya, Chu Feng benar-benar membutuhkan kekuatannya sekarang. Selain itu, sepertinya benar-benar mustahil untuk berkomunikasi dengannya. Jika dibiarkan di tubuhnya, itu hanya akan bertindak sebagai bom waktu. Dengan demikian, Chu Feng tidak punya pilihan selain menggunakan formasi pemecah segel roh dunia dan formasi penjilidan roh jahat untuk mengendalikannya. Egi, mari kita bicarakan ini di luar. Setelah membuat keputusan, Chu Feng memindahkan kesadarannya kembali ke tubuhnya, dan kemudian membuka gerbang semangat dunianya. Setelah itu, Egi berjalan keluar dari gerbang roh dunia. Setelah Egi keluar, Chu Feng langsung mengeluarkan gulir era kuno yang berisi formasi penjilidan roh jahat. Karena fakta bahwa isi diagram 9 roh ilahi semua telah dipahami oleh Chu Feng, itu berarti bahwa bahkan formasi pemecah segel roh dunia yang paling kuat telah ditangkap olehnya. Jadi, apa yang perlu dilakukan Chu Feng sekarang adalah untuk memahami formasi penjilidan roh jahat ini. Hanya setelah benar-benar menggenggam formasi penjilidan roh jahat, Chu Feng dapat melepaskan roh jahat dunia di dalam tubuhnya dan mengendalikannya. Bagaimana itu? Apakah sulit untuk belajar? Egi bertanya pada Chu Feng. Egi hanya roh dunia, dan bukan roh dunia. Dengan demikian, Chu Feng pada akhirnya harus mengandalkan dirinya sendiri. Yang paling bisa dia lakukan untuknya adalah menawarkan beberapa saran. Tidak sulit untuk belajar. Hanya saja, ini sangat sulit digunakan. Itu karena roh dunia dalam tubuhku terlalu kuat. Bahkan jika itu seperti yang kamu katakan, dan hanya seorang kaisar bela diri biasa, tetap bahwa itu adalah kaisar bela diri, seorang kaisar bela diri dari dunia roh asura. Karena itu, aku khawatir akan sangat sulit untuk menanganinya. Petik 2. Cara aku melihatnya, jika aku ingin menggunakan formasi roh ini untuk mengendalikannya, maka persyaratan minimum bagi aku adalah bahwa aku harus menjadi seorang spiritualis dunia yang diselubungi oleh Raja Ular. Selain itu, aku harus dibantu dengan kekuatan eksternal agar ini berhasil. Petik 2. Gletser Siling yang aku dapatkan dari desa kuno Siling akan sangat membantu. Namun, aku terus merasa bahwa bahkan energi roh dari spiritualis dunia jubah tanda ular tidak akan cukup. Chu Feng khawatir. Itu mudah dipecahkan. Jika energi roh spiritual dunia spiritual Snake Mark Royal Cloak tidak mencukupi, maka gunakan energi roh spiritualis dunia yang diselubungi oleh naga Mark, kata Egi. Bab 1592 pelatihan mulai. Egi, mungkinkah kamu ingin aku meminta bantuan Immortal Refinement Weaponry? Bagaimana dia bisa membantu aku? Kamu juga telah melihat bagaimana pendeta kiri tidak akan membantu aku. Dengan demikian, bahkan lebih mustahil bagi Immortal Refinement Weaponry Immortal untuk membantu aku. Petik 2. Senior yang buta itu memiliki niatnya sendiri. Dia ingin aku tumbuh sendiri. Jadi, dia tidak akan menggunakan hubungannya untuk membantu aku. Kalau tidak, dia pasti sudah membantuku sekarang. Chu Feng menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Kamu bodoh. Siapa bilang kamu harus mencari bantuan dari orang lain? Siapa bilang kamu tidak bisa melakukannya sendiri? Mungkinkah kamu lupa bahwa Cosmos Sak Old Daoist Ghost Face mengandung 2 batu roh dunia yang mengandung energi roh tingkat naga tingkat Markus? Egi mengingatkan. Itu benar. Setelah mendengar apa yang Egi katakan, Chu Feng tiba-tiba menyadari. Dia segera mengeluarkan 2 batu dari Cosmos Saknya. Kedua batu ini sangat kecil. Mereka hanya sekitar setengah telapak tangan. Selain datar, mereka tampak seperti batu biasa. Namun, kedua batu itu memancarkan cahaya keemasan redup, dan yang terkandung di dalamnya adalah energi roh tingkat royal. Yang paling penting, kedua batu ini benar-benar memiliki tanda seperti naga di sekujur tubuhnya. Ini di sini adalah Dragon Mark World Spirit Stone. Aku telah berpikir bahwa duniamu tidak akan memiliki sesuatu seperti ini. Namun, tampaknya itu terjadi. Petik 2. Batu-batu ini sangat berharga, dan juga sangat sulit digunakan. Hanya spiritualis dunia jubah tanda jubah yang mampu menggunakannya. Akan tetapi, kekuatan roh kamu saat ini sangat kuat, dan teknik roh dunia kamu juga melampaui teknik spiritual dunia yang berjubah serangga. Jadi, kamu mungkin bisa menggunakannya, kata Egi. Setelah mendengar apa yang dikatakan Egi, Chu Feng berusaha menggunakan batu. Setelah menghabiskan waktu dan mengerahkan upaya, dia benar-benar berhasil mengekstrak energi roh dari mereka. Energi roh menyatu dengan energi rohnya sendiri, dan akhirnya bisa digunakan olehnya. Aku memang bisa menggunakannya, namun, energi yang terkandung dalam 2 batu ini benar-benar terlalu sedikit. Mereka sama sekali tidak cukup untuk mengaktifkan formasi penjilidan roh jahat, kata Chu Feng. Sederhana saja, ketika bahkan seseorang seperti Old Daoist Ghostface mampu menemukan 2 seton Spirit World Mark naga ini, bagaimana mungkin kamu tidak dapat menemukan lebih banyak lagi? Petik 2. Pikirkan tentang itu. Selama kamu berhasil menemukan jumlah yang cukup dari naga Mark World Spirit Stone,
kamu akan dapat mengendalikan bahwa Asura World Spirit tingkat Martial Emperor. Pada saat itu, siapa yang berani menjadi musuhmu di tanah suci martialisme ini? Petik 2. Sejak saat itu, kamu bisa membawanya bersamamu untuk menantang berbagai lokasi berbahaya atau daerah terlarang. Kamu akan dapat mencari keanehan alam tanpa pengekangan. Kemudian, setelah kamu memperbaiki keanehan alam itu, kultivasi kamu akan meningkat dengan cepat. Ini sangat berharga, benar-benar berharga. Egi mulai bertepuk tangan dan bertepuk tangan. Seolah-olah dia melihat hari di mana Chu Feng mengendalikan bahwa roh dunia tingkat Asura Martial Kaisar saat ia melakukan perjalanan melalui tanah suci martialism. Meskipun sulit, itu memang layak. Setelah mendengar apa yang Egi katakan, Chu Feng mengangguk. Chu Feng tidak ingin mengandalkan kekuatan orang lain di jalan kultivasinya sendiri. Namun, jika dia mengendalikan roh dunia di dalam tubuhnya, itu akan sangat berbeda dengan mengandalkan orang lain. Itu karena mengandalkan semangat dunianya tidak akan dianggap mengandalkan orang lain. Sebaliknya, itu akan setara dengan kekuatannya sendiri. Bagaimanapun, roh dunia itu adalah miliknya sejak semula. Itu adalah sesuatu yang harus digunakan olehnya untuk memulai. Selanjutnya, jika semuanya berjalan lancar, Chu Feng akan menundukkan semangat dunianya dengan kekuatannya sendiri. Ini akan mirip dengan pengalaman, prestasi, kesuksesan yang sangat menyilaukan. Kalau begitu, sudah diputuskan. Sekarang, pertama-tama kamu harus belajar pembentukan roh itu, kata Egi. Aku sebenarnya sudah mempelajarinya. Chu Feng menepuk dadanya dan berkata dengan percaya diri. Kamu cepat mempelajarinya, Egi terkejut. Formasi penjilidan roh jahat ini sebenarnya hampir sama dengan formasi pemecah segel roh dunia. Jika aku tidak memahami formasi pemecah segel roh dunia, pasti akan sangat sulit untuk mempelajari formasi penjilidan roh jahat. Petik 2. Namun, aku tidak hanya mempelajari formasi pemecah segel roh dunia, aku bahkan sudah memahami sepenuhnya. Dengan demikian, mempelajari formasi penjilidan roh jahat itu sangat mudah, Chu Feng menjelaskan sambil tersenyum. Jadi begitu, kalau begitu, sepertinya kamu hanya kekurangan Dragon Mark World Spirit Stone. Meskipun berbicara tentang itu mudah, aku ragu mereka akan mudah ditemukan. Dalam periode waktu ini, kamu harus sering mempelajari pembentukan roh itu dalam diagram 9 roh ilahi yang dapat meningkatkan kekuatan roh kamu. Sehingga kamu dapat menjadi spiritualis dunia tingkat kerajaan tanda ular lebih cepat. Petik 2. Jika kamu bisa menjadi spiritualis dunia tingkat Snake Mark Royal pada saat kamu mendapatkan batu Markus dunia spirit naga yang mencukupi, kamu akan bisa menghemat banyak waktu, kata Egi. Seperti yang diharapkan dari Milady Queen, kita memikirkan hal yang sama lagi, kata Chu Feng sambil tersenyum. Seseorang datang. Itu seseorang dari Pulau Abadi. Ratu ini tidak tertarik menyapa orang-orang tua itu. Jadi, aku akan kembali dulu. Saat Egi berbicara, dia dengan anggun melangkah ke gerbang roh dunia. Benar saja, tidak lama setelah Egi memasuki ruang roh dunia, seorang lelaki tua berpakaian putih dari Pulau Immortal mengetuk pintu Chu Feng. Senior, apakah ada sesuatu yang mungkin kamu butuhkan? Tanya Chu Feng sopan. Meskipun orang tua ini hanya memiliki status yang mirip dengan seorang penjaga di Pulau Immortal, tetap saja ia memiliki kultivasi Half Martial Emperor Puncak. Dan kekuatan yang setara dengan kepala sekolah Nine Powers. Secara logis, Chu Feng harus menunjukkan rasa hormat kepadanya. Teman kecil Chu Feng, saatnya untuk makan malam. Setelah pria tua itu memasuki rumah, dia melambaikan lengan bajunya ke meja. Saat cahaya berkedip, banyak piring makanan lezat aromatik memenuhi meja. Meskipun mereka semua hidangan sayuran, mereka masih tampak sangat lezat. Senior, terima kasih atas masalah kamu, Chu Feng menyatakan terima kasih. Setelah itu, dia duduk, memegang mangkuk, dan mengambil sumpit untuk mulai makan. Namun, dia tiba-tiba menyadari bahwa lelaki tua itu masih berdiri di sana, dan sepertinya tidak punya niat untuk pergi. Dengan demikian, Chu Feng berdiri sambil tersenyum dan berkata, Senior, apakah kamu sudah makan? Maukah kamu bergabung dengan aku? Teman kecil Chu Feng, orang tua ini sudah makan. Silakan makan makanan kamu dengan cepat sehingga aku bisa membawa kamu ke danau budidaya abadi setelahnya. Petik 2. Harta yang tak terhitung jumlahnya dikumpulkan di danau budidaya abadi itu. Itu diciptakan dengan perawatan dan upaya cermat dari Imapal perbaikan senjata abadi. Efeknya terhadap membantu budidaya seseorang bahkan melampaui kolam abadi era kuno, kata lelaki tua itu. Bukankah dikatakan bahwa kita akan pergi ke sana pada malam hari? Langit masih cerah sekarang. Apakah kita pergi ke sana untuk membuat persiapan untuk masuk? Chu Feng melihat keluar dan melihat bahwa meskipun matahari mulai terbenam, langit masih sangat cerah, dan itu belum waktunya untuk memasuki danau budidaya abadi. Teman kecil Chu Feng, ini adalah sesuatu yang kamu salah pahami. Meskipun danau budidaya abadi memiliki jumlah energi yang lebih besar daripada tambak abadi era kuno, ada perbedaan di antara mereka. Petik 2. Kolam abadi era kuno telah ada sejak era kuno. Energi yang terkandung di dalamnya mampu bertahan selamanya. Namun, danau budidaya abadi tidak. Energi yang terkandung dalam danau budidaya abadi diperoleh melalui pemurnian harta langka. Dengan demikian, ia memiliki energi terbatas. Energinya akan berkurang ketika para pembudidaya memurnikan dan menyerap energi yang terkandung di dalamnya. Petik 2. Dalam waktu normal, danau budidaya abadi disegel. Selain beberapa kali ketika Tuan Muda Pulau kadang-kadang masuk, praktis tidak ada orang lain yang memasukinya. Dengan demikian,
energi yang terkandung dalam danau budidaya abadi sangat berlimpah. Petik 2. Namun, hari ini akan berbeda. Jumlah orang yang datang ke sini tidak sedikit. Selain itu, banyak di antara mereka yang jenius di antara generasi muda. Kemungkinan, dalam waktu kurang dari 10 hari, semua energi yang terkandung dalam danau budidaya abadi akan dikonsumsi. Petik 2. Dalam situasi seperti ini, jika seseorang bisa memasukinya lebih cepat, ia akan bisa melatih dan menyerap energinya lebih lama. Itu sebabnya aku ingin mengambil teman kecil Chu Feng lebih cepat. Ketika segel danau penanaman abadi diangkat, kamu bisa menjadi yang pertama masuk dan memperoleh manfaat sebanyak mungkin. Pria tua itu berbicara dengan nada datar. Meskipun dia mengenakan topi bambu kerucut yang menutupi penampilannya, Chu Feng bisa merasakan bahwa dia memiliki senyum ramah di wajahnya. Bab 1593 Lelang Hukum Surgawi. Terima kasih, senior, atas niat baikmu. Junior ini mengerti. Chu Feng tidak mencoba menjadi rendah hati. Setelah dia duduk kembali, dia segera mulai makan dengan suap yang besar. Sementara semua orang di Pulau Immortal semua sangat bangga, orang tua yang bertugas menerimanya agak berbeda. Tidak hanya pria tua ini sangat baik kepadanya, dia bahkan memikirkannya. Chu Feng makan sangat cepat. Hanya dalam waktu singkat, dia selesai makan malam. Selanjutnya, Chu Feng memiliki perut yang cukup, dia benar-benar berhasil memakan semua hidangan di atas meja. Sebenarnya, bukankah Chu Feng diadap ketika datang untuk makan makanan? Itu hanya karena dia tidak berharap agar senior yang baik hati ini berdiri di sana dan menunggunya sepanjang waktu. Setelah Chu Feng selesai makan malam, dia mengikuti senior yang baik hati dan berjalan di banyak tempat di Pulau Immortal sebelum akhirnya mencapai danau budidaya abadi. Danau budidaya abadi sebenarnya tidak terlalu besar. Itu berbeda dari danau-danau lain di tanah suci martialisme. Meskipun mereka dikenal sebagai danau, mereka menutupi daerah yang sangat luas sehingga mereka hanya mirip dengan lautan. Danau-danau itu akan memiliki ombak yang meluap, kedalaman yang tak terduga, dan banyak binatang buas yang tersembunyi. Adapun danau budidaya abadi ini, itu sekitar sebesar danau di 9 provinsi benua. Meskipun tampak sangat luas, orang bisa melihat tepi danau di sisi lain. Sayangnya, selain ukuran danau, Chu Feng tidak dapat melihat yang lain. Itu karena ada lapisan kabut putih yang menempel di atas danau. Kabut putih itu benar-benar menutupi penampilan sebenarnya dari danau budidaya abadi. Belum lagi bahwa seseorang tidak akan dapat melihat apapun menggunakan mata telanjang seseorang bahkan tidak akan bisa merasakan apapun dengan kekuatan roh. Itu karena ini bukan kabut biasa. Sebaliknya, itu adalah formasi roh yang dibuat oleh spiritualis dunia jubah naga Mark. Ini adalah sesuatu yang Immortal Refinement Immortal ciptakan telah buat. Senior yang baik hati memanggil perhatian Chu Feng pada kabut. Teman kecil Chu Feng, ketika saatnya tiba, segel itu akan secara otomatis dibatalkan. Pada saat itu, kamu akan dapat memasuki danau dan memulai pelatihan. Petik 2. Terima kasih, senior, untuk semua masalah kamu, Chu Feng menyatakan terima kasih. Kamu tidak harus sopan seperti ini, aku hanya melakukan seperti yang diperintahkan Dewa Persenjataan Dewa Abadi. Dia mengatakan kepada aku untuk menerima teman kecil Chu Feng dengan benar. Jadi, aku secara alami tidak akan berani lalai dalam keramah tamahan aku. Setelah senior itu selesai mengucapkan kata-kata ini, dia berbalik dan pergi. Pada saat ini, Chu Feng akhirnya menyadari mengapa senior ini yang benar-benar tidak berhubungan dengannya akan memberinya perlakuan khusus. Ternyata itu sebenarnya Immortal Refinement Weaponry Refinement yang merawatnya. Setelah seniornya pergi, Chu Feng duduk. Dia adalah orang pertama yang tiba. Dengan demikian, setelah seniornya pergi, tidak ada orang lain di sini selain Chu Feng. Saat Chu Feng dengan santai duduk di rumput, dia tidak dapat mendengar sedikit pun suara. Satu-satunya hal yang bisa dia dengar dari sekelilingnya adalah suara angin sejuk yang menyapu rerumputan. Itu adalah sensasi alam. Ini menyebabkan Chu Feng merasa sangat santai. Chu Feng, tiba-tiba, suara yang terdengar manis terdengar. Chu Feng belum mendengar langkah kaki. Namun, seseorang sudah datang. Memutar kepalanya, Chu Feng menemukan bahwa itu adalah Tan Tai Sui. Tan Tai Sui sedang berjalan menuju Chu Feng. Dia tidak datang ke sini sendirian. Hanya, senior yang membawanya ke sini sudah pergi setelah membawanya ke sini. Silakan duduk, Chu Feng menepuk rumput di sampingnya dan menunjukkan kepada Tan Tai Sui untuk duduk. Namun, Tan Tai Sui tidak duduk di sebelahnya. Alih-alih, dia berdiri di sampingnya dan bertanya, kamu bertemu dengan Immortal Refinement Immortal? Apakah dia menyebutkan senjata macam apa yang akan dia sempurnakan untukmu? Petik 2. Aku sudah bertemu dengannya. The Weaponry Refinement Immortal mengatakan bahwa dia akan memperbaiki senjata yang khusus dibuat untukku. Namun, dia tidak menyebutkan senjata macam apa itu. Bagaimana dengan kamu? Tanya Chu Feng. Aku juga sudah bertemu dengannya. Hasilnya hampir sama dengan kamu. Meskipun dia mengatakan bahwa dia akan membuat senjata yang dibuat khusus untuk aku, dia tidak menyebutkan senjata jenis apa itu, atau apa kemampuan senjata itu, kata Tan Tai Sui. Katakanlah, dengan kemampuan Immortal Refinement Weaponry Refinement, apakah dia bisa memperbaiki persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap untuk kita? Tanya Chu Feng. Jika itu adalah spiritualis dunia jubah naga tanda lainnya, aku ragu mereka akan mampu menciptakan persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap untuk kita berlima. Namun, itu harus mungkin untuk Immortal Refinement Immortal senjata.
Bagaimanapun, ia diakui secara publik sebagai individu nomor satu dalam teknik perbaikan persenjataan di Tanah Suci Martialisme, kata Tan Tai Sui. Senjata apa yang kamu inginkan? Tanya Chu Feng. Aku tidak yakin, namun, aku benar-benar tidak memiliki keinginan untuk senjata ofensif. Lagi pula, aku sudah memiliki talismanik Soul Stealing Flute. Aku pikir akan lebih baik jika aku bisa mendapatkan senjata dengan kemampuan bertahan, kata Tan Tai Sui. Jadi, kamu ingin artefak defensif? Tanya Chu Feng sambil tersenyum. Tan Tai Sui memberi Chu Feng mata samping. Seolah-olah dia merasa tidak senang memiliki Chu Feng melihat melalui dirinya. Namun, pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia mengangguk dan dengan ringan mengucapkan, "Men." Tiba-tiba, Tan Tai Sui bertanya, "Oh, itu benar, apakah Immortal Refinement Weaponry Immortal memberitahumu tentang keberadaan Ziling dan Surou?" Dia sangat cerdas. Dan berhasil menebak bahwa Chu Feng pasti bertanya pada penyempurnaan weaponry abadi tentang Ziling dan Surou. Ini adalah rahasia. Meskipun aku dapat memberitahu kamu tentang hal itu, kamu tidak boleh memberitahu orang lain. Chu Feng tidak menyembunyikannya dari Tan Tai Sui. Dan memberitahu dia tentang tujuan sebenarnya di balik Ziling dan Surou yang datang ke Pulau Immortal melalui transmisi suara. Yakinlah, bibirku tertutup. Lebih jauh lagi, ini adalah sesuatu tentang kamu. Jadi, aku pasti akan merahasiakannya, kata Tan Tai Sui. Mengapa kamu harus menjaga kerahasiaan lebih ketat karena itu sesuatu tentang aku? Tanya Chu Feng dengan senyum berseri-seri. Karena kamu adalah temanku, kata Tan Tai Sui dengan ekspresi serius. Teman, memang. Memikirkannya, Chu Feng tersenyum. Untuk dapat dianggap sebagai teman oleh seorang gadis seperti Tan Tai Sui adalah sesuatu yang membahagiakan. Tiba-tiba, suara Nangong Ya terdengar. Saudara Chu Feng, Nona Tan Tai Sui, tidak pernah aku mengira bahwa kamu semua akan datang sepagi ini juga. Kakak Chu Feng, kakak Sui, Molly ada di sini. Molly, berapa kali kakak perempuanmu harus memberitahumu bahwa kamu tidak boleh terbang di udara di Pulau Immortal? Melakukan itu adalah tidak sopan terhadap kriminal perbaikan senjata abadi. Cepat, turun dan berjalan di tanah. Petik 2. Ayo, Molly mengerti. Kakak perempuan, jangan tangkap aku. Nangong Baihe dan Nangong Molly juga bergegas mendekat. Kemungkinan, ketiga saudara kandung itu hidup sangat dekat satu sama lain. Chu Feng juga berhasil menebak bahwa mereka kemungkinan besar datang ke sini karena pengaturan Immortal Refinement Weaponry. Kemungkinan besar, itu karena mereka berlima telah lulus uji coba. Meskipun ini hanya spekulasi Chu Feng, dia bisa memastikan satu hal. Itu, setelah Nangong Baihe dan Nangong Molly tiba, tepi danau yang tenang ini tidak lagi sepi. Saudara Nangong, apakah kamu tahu di mana orang bisa mendapatkan Dragon Mark World Spirit Stone di Domain Overload? Tanya Chu Feng. Naga menandai batu roh dunia, itu sangat berharga. Itu adalah harta yang tidak bisa diperoleh orang sekalipun memiliki kekayaan. Brother Chu Feng, mengapa kamu membutuhkan batu marka dunia roh naga? Tanya Nangong Ya. Aku membutuhkan batu naga dunia mark naga untuk mengatur pembentukan roh, kata Chu Feng. Kira-kira berapa banyak yang kamu butuhkan? Jika tidak banyak, aku dapat mencoba membantu kamu mendapatkannya, kata Nangong Ya. Aku butuh kira-kira 100 naga Mark World Spirit Stone dengan ukuran ini. Chu Feng mengulurkan tangannya. Apa yang dia maksudkan adalah bahwa dia masih membutuhkan 100 batu semangat dunia mark naga seukuran telapak tangan. Ini, setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Nangong Ya mulai mengerutkan kening. Jelas, ini bukan jumlah yang kecil. Bahkan dia terkejut mengetahui berapa banyak Chu Feng inginkan. Namun, dia tidak menolak Chu Feng. Sebaliknya, dia berkata, tidak masalah. Aku dapat membantu kamu memikirkan cara untuk mendapatkannya. Petik 2. Benar-benar ada cara untuk mendapatkannya? Tanya Chu Feng. Ada. Di domain Tuan, ada lelang hukum surgawi. Petik 2. Lelang hukum surgawi dikendalikan oleh Istana Hukum Surgawi. Bisa dikatakan itu adalah lelang terbesar dan paling terkenal di seluruh Tanah Suci Martialisme. Petik 2. Semua jenis harta langka ada di sana. Itu adalah tempat paling optimal bagi orang-orang di Tanah Suci bela diri untuk membeli dan menjual barang-barang. Petik 2. Lebih jauh, aku pernah mendengar bahwa Dragon Mark World Spirit Stone akan sering muncul dalam pelelangan itu. Namun, Dragon Mark World Spirit Stone terus-menerus diminati oleh para spiritualis dunia. Jika kamu membutuhkan 100 dari mereka, aku pikir itu akan sulit diperoleh. Petik 2. Namun, Brother Chu Feng, jika kamu benar-benar membutuhkannya, kamu tidak akan punya pilihan selain pergi ke sana dan mencoba keberuntungan kamu, kata Nangong Ya. Bab 1594 Penyempurnaan Frantik. Terima kasih, Brother Nangong, atas saran kamu. Bahkan jika aku tidak dapat menemukan Stone Mark World Spirit Stone, masih akan cukup bagus jika aku dapat memperluas cakrawala aku dengan pergi ke lelang hukum surgawi yang kamu sebutkan. Chu Feng telah memutuskan bahwa ia akan mengunjungi lelang hukum surgawi itu. Itu seperti yang dikatakan Chu Feng, bahkan jika dia tidak bisa menemukan batu naga dunia marka batu, masih akan layak jika dia bisa memperluas cakrawala. Bagaimanapun, pelelangan itu adalah tempat yang dikendalikan oleh Istana Hukum Surgawi. Tempat macam apa itu Istana Hukum Surgawi? Itu adalah representasi kekuatan manusia yang terkuat. Itu adalah eksistensi yang bahkan lebih kuat daripada 4 klan, eksistensi yang tidak bisa dibandingkan dengan 9 kekuatan. Selanjutnya, pasti akan ada banyak orang yang akan menjual barang di sana.
Tidak hanya Chu Feng akan dapat memenuhi banyak keberadaan yang kuat, juga akan ada banyak harta langka. Mungkin saja Chu Feng bisa menemukan beberapa harta yang menarik di sana. Sebagai contoh, mungkin baginya untuk menemukan sumber daya budidaya di sana. Jika dia benar-benar bisa mendapatkan harta yang dapat dengan cepat meningkatkan kultivasinya, maka lelang hukum surgawi itu pasti adalah tempat yang harus dia kunjungi. Setelah memutuskan kemana harus pergi setelah itu, suasana hati Chu Feng menjadi sangat baik. Saat dia mengobrol dengan Nangong Ia dan yang lainnya, waktu berlalu dengan sangat cepat. Segera, matahari telah terbenam sepenuhnya dan langit menjadi gelap. Fuu, fuu, fuu. Tiba-tiba, angin kencang mulai bertiup dari pusat danau budidaya abadi itu. Kabut putih yang menutupi seluruh danau budidaya abadi sedang tertiup angin kencang. Pada saat ini, mata Chu Feng dan yang lainnya mulai bersinar. Saat kabut putih tertiup angin, mulai dari pusat danau budidaya abadi, cahaya multiwarna yang menyilaukan bisa dilihat. Karena saat itu malam hari, pancaran sinar tampak lebih menyilaukan. Itu adalah danau budidaya abadi. Cahaya ini tidak hanya terbatas di tengah danau. Sebaliknya, seluruh danau memancarkan cahaya semacam ini. Seolah-olah apa yang ada di depan mereka sama sekali bukan air danau. Sebaliknya, itu tampak seolah-olah itu terbentuk dari kristal dan permata yang tak terhitung jumlahnya. Air danau tidak hanya memiliki banyak warna berbeda, tetapi juga bersinar dengan kecerahan. Sebenarnya, itu memang bukan air danau biasa. Segala sesuatu di danau budidaya abadi dibentuk dari harta berharga. Itu karena Chu Feng sudah bisa merasakan energi alam padat yang terkandung di dalam danau sebelum dia bahkan menginjakan kakinya di dalamnya. Memang luar biasa, bahkan Chu Feng terkejut. Itu karena danau budidaya abadi ini mengandung energi yang luar biasa. Kalian semua ragu untuk apa? Sementara yang lain belum datang, mari kita masuk dan memanfaatkan momen kunci. Nangong Bai Hei adalah yang pertama yang melompat ke danau budidaya abadi. Selanjutnya, dia dengan cepat berenang menuju pusat danau. Semua orang tahu bahwa di tempat seperti ini, pusat akan mengandung lebih banyak energi. Sebagai tanggapan, Chu Feng dan yang lainnya juga melompat ke danau berturut-turut. Setelah memasuki danau, Chu Feng sangat gembira. Energi yang terkandung dalam danau budidaya abadi ini benar-benar terlalu kuat. Kemungkinan, banyak keanehan alam terkandung di dalam danau ini. Kalau tidak mungkin baginya untuk memiliki energi alami sekuat ini. Bahkan, itu tidak hanya terbatas pada energi alami dan energi bela diri. Chu Feng juga merasakan energi roh yang sangat kuat dari danau. Itu adalah energi roh tingkat kerajaan Dragon Mark. Selanjutnya, semua ini bisa diserap oleh Chu Feng. Chu Feng yakin bahwa dia akan dapat mencapai terobosan di sini. Tidak hanya dia akan mencapai terobosan dalam kultivasinya, dia bahkan mungkin bisa mencapai terobosan dalam teknik roh dunianya. Mungkin, jika Chu Feng beruntung, dia bisa menjadi spiritualis dunia tingkat ular mark ular di sini. Jika dia benar-benar bisa mencapai tujuan itu, maka dia akan benar-benar membunuh dua burung dengan satu batu. Ini akan menjadi peluang besar. Perjalanan ke Pulau Abadi ini benar-benar tidak akan sia-sia. Pada saat ini, Tan Tai Sui, Nangong Ya, Nangong Moli dan Nangong Bai He mulai berlatih. Adapun Chu Feng, dia secara alami tidak terkecuali. Dia menutup matanya dengan erat. Tubuh bagian bawahnya ada di dalam air dan bagian atasnya berada di atas air. Dia mulai membentuk segel tangan dengan tangannya dan mengoperasikan teknik misterius. Pada saat yang sama, ia mulai mengaktifkan kekuatan pemurnian yang kuat dari garis keturunan bawaannya yang terkandung dalam tariannya. Dia sudah mulai memperbaiki energi alami dan energi roh yang terkandung di dalam danau. Begitu Chu Feng mulai menyaring energi, ia segera merasakan energi yang tak terbatas berkumpul ke arahnya. Bahkan, pada saat Chu Feng mulai memurnikan energi, air di sekitar 100 meter di sekitarnya mulai redup. Meskipun hanya redup sesaat, tetap saja redup. Ini adalah fenomena yang disebabkan oleh Chu Feng. Itu karena, selain Chu Feng, Tan Tai Sui dan yang lainnya tidak menyebabkan air di sekitarnya redup sama sekali. Hanya, meskipun energi yang terkandung di dalam danau ini sangat berlimpah, Chu Feng tidak berani terlalu berlebihan dalam penyempurnaan energinya. Dia takut dia akan mengekspos garis keturunan bawaannya. Karena itu, ia memilih metode yang sangat tidak jelas dan sederhana untuk menyuling energi. Menggunakan metode semacam ini, itu secara alami menyebabkan kecepatan penyempurnaan Chu Feng menjadi jauh lebih lambat. Namun, bahkan dengan ini yang terjadi. Kecepatan di mana Chu Feng menyerap energi yang terkandung dalam danau budidaya abadi adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan Tan Tai Sui dan yang lainnya. Bahkan dengan Tan Tai Sui, Nangong Ya, Nangong Bai He dan Nangong Moli ditambahkan bersama. Kecepatan di mana mereka menyerap energi yang terkandung di dalam danau masih akan jauh lebih rendah daripada Chu Feng saja. Mereka benar-benar sial berlatih bersama denganmu. Divine Lightnings di tubuh kamu hanya mirip dengan binatang buas yang tidak pernah penuh. Nafsu makan mereka benar-benar terlalu besar. Petik 2. Pada saat ini, bahkan Egi tidak dapat menahan diri dan berbicara. Dia benar-benar merasa bahwa dengan Chu Feng di sini, manfaat Tan Tai Sui dan yang lainnya akan bisa dapatkan dari danau budidaya abadi ini akan berkurang sangat besar. Namun, Egi sangat senang. Setelah semua, dia berharap agar Chu Feng menjadi lebih kuat dari lubuk hatinya. Selain itu, dia ingin dia menjadi lebih kuat secepat mungkin. Tampaknya danau budidaya abadi telah dibuka. Kami datang terlambat. Cepat, kita harus memasukinya. Petik 2.
Sialan, kenapa mereka berlima ada di sini sepagi ini? Menilai dari penampilan mereka, mereka seharusnya sudah berlatih cukup lama di danau. Bukankah ini terlalu tidak adil? Petik 2. Cukup, mereka berlima adalah orang-orang yang berhasil melewati cobaan. Bahkan jika mereka berhasil datang ke sini untuk berlatih sebelum kita, itu adalah sesuatu yang hanya bisa kita terima. Petik 2. Tidak lama setelah mereka mulai berlatih, tepi danau menjadi berisik lagi. Sekelompok besar orang telah tiba. Selanjutnya, begitu mereka tiba, mereka semua melompat ke danau. Semua orang datang. Orang-orang dari klan Kekaisaran Nangong, orang-orang dari klan Kekaisaran Beitang, Raja Beast Dragon Beast dan orang-orang dari kekuatan lain semuanya datang. Pada saat ini, ada banyak orang yang tidak puas. Mereka merasa tidak adil kalau Chu Feng dan yang lainnya tiba lebih dulu. Mereka mengutuk dan mengeluh tanpa henti. Namun, ada juga orang yang merasa ini wajar saja. Namun, terlepas dari apa yang mereka rasakan, semua orang di sini bisa merasakan peluang yang terkandung dalam danau budidaya abadi ini. Danau budidaya abadi ini tidak gagal memenuhi namanya. Itu memang tempat suci bagi para pembudidaya untuk berlatih. Selain itu, ini tidak hanya terbatas pada pembudidaya bela diri. Itu juga sangat membantu para spiritualis dunia. Dengan demikian, seiring waktu berlalu, kerumunan menjadi tenggelam dalam pelatihan, dan berhenti mengatakan apa-apa lagi. Mereka semua mulai dengan sepenuh hati menyerap energi yang terkandung dalam air danau. Tak satu pun dari mereka yang ingin melewatkan waktu. Pada saat itu, danau menjadi damai lagi. Malam itu tumbuh semakin dalam. 6 jam berlalu. Pada saat ini, sudah sangat larut malam. Namun, kerumunan masih tenggelam dalam pelatihan di danau budidaya abadi. Namun, hampir semua orang bisa merasakan bahwa energi yang terkandung dalam danau budidaya abadi menurun dengan kecepatan tanpa henti. Pada saat ini, ada orang yang menjadi penasaran dengan apa yang terjadi, dan akan membuka mata mereka untuk melihat. Hanya setelah membuka mata mereka barulah mereka menyadari bahwa danau budidaya abadi yang sangat indah yang memancarkan sinar multiwarna telah meredup lebih dari 10 kali. Apa yang sedang terjadi? Meskipun energi di danau budidaya abadi ini tidak habis-habisnya, mereka tidak boleh menghilang secepat ini. Petik 2. Pada saat ini, ada banyak orang dari Pulau Immortal yang berdiri di tepi danau menyaksikan apa yang terjadi. Ketika mereka melihat danau budidaya abadi saat ini, mereka semua terkejut. Tiba-tiba, seseorang bertanya, apa yang kita lakukan? Haruskah kita melaporkan ini ke Immortal Refinement Weaponry Immortal? Petik 2. Lebih baik kita melaporkannya padanya. Setelah memutuskan untuk melaporkan masalah ini ke Immortal Refinement Weaponry, dua pria tua pergi bersama. Mereka pergi untuk melaporkan masalah ini. Itu karena apa yang terjadi benar-benar terlalu aneh. Mereka tidak berani mengabaikan laporan kepada Immortal Refinement Weaponry Immortal tentang ini. Bab 1595 menguji bakat. Apa yang sedang terjadi? Sudahkah kita terlalu meremehkan danau budidaya abadi atau meremehkan sekelompok anak muda ini? Orang-orang dari Pulau Abadi yang memandang ke sisi danau budidaya abadi dengan kerutan di wajah mereka, tatapan ketidakpastian dan hati dipenuhi keraguan. Alasan mengapa mereka mempertanyakan apa yang terjadi adalah karena mereka tidak tahu mengapa energi yang terkandung dalam danau budidaya abadi akan menghilang secepat ini. Bahkan, bukan hanya mereka yang tidak tahu mengapa itu terjadi. Bahkan orang-orang di dalam danau budidaya abadi yang saat ini dilatih bingung mengapa energi menghilang dengan cepat. Hanya ada satu orang yang tahu alasannya. Adapun orang itu adalah Chu Feng. Kecepatan di mana dia memperbaiki energi benar-benar terlalu cepat. Dia, dengan dirinya sendiri, mampu memperbaiki energi di danau berkali-kali lebih cepat daripada semua orang di danau budidaya abadi dikombinasikan. Alasan mengapa energi di danau budidaya abadi menurun dengan cepat adalah karena sebagian besar telah diserap oleh Chu Feng. Pada saat ini, Chu Feng sudah mencapai terobosan untuk peringkat 9 Raja Bela Diri dari peringkat 8 Raja Bela Diri. Bukan hanya kultivasinya yang telah mencapai terobosan, kekuatan roh Chu Feng juga telah menguat. Pelatihan di danau budidaya abadi, di air danau yang mengandung energi roh tingkat kerajaan naga mark yang lembut, telah memperkuat kekuatan roh Chu Feng. Saat ini, apa yang bisa dia gunakan bukan lagi kekuatan roh tingkat kerajaan insect mark. Sebaliknya, itu telah menjadi kekuatan roh tingkat kerajaan snake mark. Tepatnya, Chu Feng saat ini sudah menjadi spiritualis tingkat dunia ular mark royal. Hanya dalam 6 jam, perubahan besar telah terjadi. Chu Feng benar-benar telah maju dengan pesat. Sai, malang, benar-benar malang. Mereka benar-benar tidak beruntung berlatih bersama dengan kamu. Petik 2. Egi berbicara dengan ironis. Dia sangat bahagia. Meskipun dia mengatakan kata-kata itu dengan mulutnya, di dalam hatinya. Dia berharap agar Chu Feng dapat menyerap semua energi di danau budidaya abadi dan tidak meninggalkan apapun untuk orang-orang itu. Segera, dua pria tua yang pergi untuk melapor ke Weaponry Refinement Immortal telah kembali. Hanya, mereka tidak dapat membawa abadi penyempurnaan senjata dengan mereka. Sebagai gantinya, mereka telah membawa kembali bersama mereka murid pribadi dari Weaponry Refinement Immortal, satu-satunya muridnya, Bai Li Xinghe. Bagaimana mungkin, ketika Bai Li Xinghe tiba, dia langsung terkejut melihat apa yang terjadi dengan danau budidaya abadi. Pada saat ini, kejutan muncul di matanya yang tenang. Dia adalah satu-satunya yang telah berlatih di danau budidaya abadi beberapa kali sejak danau budidaya abadi disempurnakan. Meskipun dia tidak berlatih lama di sana, dia akan berada di sana selama hampir 2 jam setiap kali.
Namun, bahkan dengan bakatnya, dia masih tidak dapat mengurangi energi yang terkandung dalam danau budidaya abadi. Dengan demikian, dia tahu betul seberapa padat dan kuatnya energi yang terkandung dalam danau budidaya abadi. Namun, pada saat ini, itu baru 6 jam sejak Chu Feng dan yang lainnya telah memasuki danau budidaya abadi. Namun, lebih dari 80% energi yang terkandung dalam danau budidaya abadi hilang. Selanjutnya, energinya masih menghilang. Itu diambang mengering. Ini benar-benar mengejutkan bagi Bai Li Xinghe. Mungkinkah ada seseorang dengan bakat yang bahkan lebih kuat darinya di antara kerumunan di danau? Tiba-tiba, seseorang bertanya, Tuan Muda Pulau, apa yang sebenarnya terjadi? Meskipun mereka semua memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi daripada Bai Li Xinghe. Karena fakta bahwa Bai Li Xinghe adalah murid pribadi dari persembahan senjata abadi dan juga muda. Master Pulau dari Pulau Abadi, dia tahu lebih banyak tentang hal-hal di Pulau Abadi. Jadi, mereka harus bertanya kepada Bai Li Xinghe tentang banyak hal. Di Pulau Abadi, Bai Li Xinghe adalah keberadaan di bawah hanya satu orang dan di atas semua orang. Mungkin ada semacam masalah yang terjadi pada energi yang terkandung di danau budidaya abadi, dan itu menyebabkannya menurun dengan cepat, kata Bai Li Xinghe. Dia menyangkal kemungkinan ada jenius yang lebih kuat daripada dia yang dengan cepat menyerap energi yang terkandung dalam danau budidaya abadi. Itu karena dia tidak percaya bahwa ada seseorang dengan bakat lebih baik darinya di antara kerumunan. Tiba-tiba, seorang pria tua bertanya, tapi, danau budidaya abadi adalah sesuatu yang penyempurnaan senjata abadi telah secara pribadi disempurnakan. Seharusnya tidak mungkin terjadi masalah secara tiba-tiba. Mungkinkah itu karena sesuatu yang lain? Mungkinkah ada seseorang dengan bakat luar biasa di antara sekelompok orang di sana? Petik 2. Apakah kamu menanyai aku? Mendengar kata-kata itu, ekspresi Bai Li Xinghe langsung menjadi tidak senang. Bahkan, ekspresinya bahkan berubah suram dan dingin. Bawahan ini tidak akan berani. Orang tua dengan kultivasi yang jauh lebih unggul dari Bai Li Xinghe bertindak seperti seorang pelayan yang tidak berani tidak taat kepadanya. Jika kalian semua tidak percaya padaku, aku bisa membuktikannya untuk kalian semua. Guru mengajari aku metode untuk menentukan bakat seseorang di danau budidaya abadi. Setelah Bai Li Xinghe selesai mengucapkan kata-kata itu, ia melihat ke danau budidaya abadi. Tiba-tiba, Bai Li Xinghe berbicara dengan suara keras kepada orang banyak. Semua orang, apakah pelatihan kamu di danau budidaya abadi berjalan baik? Jadi itu Tuan Pulau Muda. Sangat bagus, danau budidaya abadi ini benar-benar tempat suci untuk melatih. Seperti yang diharapkan dari formasi yang secara pribadi disempurnakan oleh Dewa Perbaikan Senjata Abadi. Sangat bagus sehingga tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya. Petik 2. Tuan Pulau Muda, tolong informasikan Weaponry Crafting Immortal bahwa kami sangat berterima kasih padanya. Jika itu bukan untuknya, kita mungkin tidak akan dapat menemukan tempat suci untuk berlatih sepanjang hidup kita. Petik 2. Begitu Bai Li Xinghe bertanya kepada orang banyak bagaimana keadaan mereka, orang banyak itu terbangun oleh kata-katanya dan mulai menyanjungnya tanpa henti. Semua orang, sebenarnya, selain bisa digunakan untuk pelatihan, danau budidaya abadi ini memiliki fungsi lain. Dengan menggunakan metode khusus, ia dapat mendeteksi seberapa kuat bakat kamu. Semua orang, bisakah kalian semua tertarik untuk mencobanya? Bai Li Xinghe bertanya. Sebenarnya ada hal seperti itu, Tuan Muda Pulau, apa metodenya? Aku ingin mencobanya. Petik 2. Aku juga ingin mencobanya. Tuan Muda Pulau, tolong beritahu kami metode sehingga kami bisa menguji bakat kami. Setelah mendengar bahwa Bai Li Xinghe berkata, kerumunan semua bersemangat. Setelah mencapai tingkat kultivasi mereka, sebenarnya sangat sulit bagi mereka untuk menentukan seberapa berbakat mereka. Untuk mengetahui bahwa sebenarnya ada metode untuk menentukan bakat mereka di sini, orang banyak secara alami sangat gembira. Selain itu, banyak dari orang-orang yang hadir adalah para elit generasi muda. Dengan demikian, mereka semua ingin bersaing secara tidak langsung satu sama lain untuk melihat bakat siapa yang lebih baik. Metode ini sebenarnya sangat sederhana. Aku akan mengajarkan semua orang segel tangan. Dengan menggunakan segel tangan dan secara bersamaan memurnikan energi danau budidaya abadi, gerakan akan terjadi di air di sekitar tubuh kamu. Jika gerakannya kuat, itu akan berubah menjadi cincin cahaya. Petik 2. Semakin banyak cincin cahaya yang ada di sekitar tubuh seseorang, semakin cepat seseorang memurnikan energi di Cultivation Immortal Lake, dan semakin besar talenta seseorang. Semuanya, perhatikan baik-baik. Ini adalah segel tangan. Saat Bai Li Xinghe berbicara, dia mulai menggerakkan tangannya. Dengan kecepatan yang sangat lambat, ia menunjukkan segel tangan khusus kepada orang banyak. Segel tangan ini sangat mudah dipelajari. Semua orang yang hadir dapat mempelajarinya secara instan setelah menontonnya sekali. Segera, ada orang-orang yang mulai melanjutkan pelatihan sambil menggunakan segel tangan. Semua yang mulai berlatih menggunakan segel tangan akan menyebabkan air di sekitar mereka bergerak dan perlahan-lahan memancarkan cahaya. Selanjutnya, seperti yang dikatakan Bai Li Xinghe, lampu mulai membentuk cincin cahaya. Sangat ajaib, ini sebenarnya nyata. Petik 2. Pada saat ini, semua orang mulai menggunakan metode yang diajarkan kepada mereka oleh Bai Li Xinghe. Satu-satunya pengecualian adalah Chu Feng. Itu karena jika dia melakukannya, dia akan mengekspos bakatnya, dan kecepatan abnormal di mana dia menyerap energi. Dia sangat yakin bahwa segel tangan itu nyata dan efektif.
Jika dia membuat segel tangan, cincin cahaya yang mengelilinginya akan jauh melampaui yang lain. Ini bisa menyebabkan keributan besar, serta masalah yang tidak perlu.